Jadi kita lanjutlah ya kuliah kita. Saya berharap sih ini tidak harus sampai jam 5 begitu ya. Kita bisa selesaikan dengan cepat. Jadi materi minggu kedua ini sebetulnya adalah bisa dikatakan materi prasyarat yang sudah saya sampaikan ya. Jadi di dalam kuliah ini saya berasumsi Anda semua sudah paham mengenai basic database begitu ya, yang biasanya di kuliah di program apapun begitu. Ada S1 itu yang tentang kuliah database begitu, biasanya mengajarkan hal-hal yang paling esensial dari database ya, belum sampai data warehouse. Nah, jadi ini sebetulnya hanya merefresh saja. Saya tidak akan menjelaskan detail ya, hanya merefresh, oh ini item-item ini yang harus dipahami. Nah, kemudian di minggu ketiga kita akan masuk ke dalam konsep data warehouse ya, yang sudah multidimensi. Saya akan berasumsi Anda sudah ini ya, entah mengingat kembali, baca kembali kalau sudah lupa. Kalau seandainya secara kebetulan, wah saya Pak di S1 dulu belum pernah dapat kuliah ini ya, saya kira kewajiban belajar sendirilah ya. Mengapa? Karena ini basic knowledge yang kalau saya ajarkan lagi lengkap di sini nanti setengah semester habis untuk dasar-dasar database lagi gitu ya. Ya, jadi bagi yang sudah paham, saya kira ini tidak istimewa lah ya. Tapi mari kita coba jalani sama-sama dengan cepat, dan saya mungkin ingin memberikan penekanan pada aspek-aspek pentingnya itu apa. Ya. Baik, saya mulai dengan database design. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendesain suatu database. Sekali lagi, kita belum bicara data warehouse. Ya, data warehouse nanti adalah next step dari sebuah database dalam bentuk yang lebih raksasa lah. Kemudian ada view-view yang lebih complicated dari sekedar database yang bukan data warehouse begitu. Ya. Jadi kita akan bicara tentang how to design ya sebuah database dari sebuah keadaan nyata di sebuah organisasi, perusahaan apapun, di mana kita akan membangun sebuah aplikasi yang tentunya otomatis pasti ada database sebagai bagian dari aplikasi tersebut. Nah, ini step by step-nya bagaimana ya. Mungkin di kuliah S1 begitu, ini jadi satu mata kuliah tersendiri satu semester begitu. Ya, kita selesaikan ini plus plus belajar sendiri hanya dengan satu pertemuan, karena sesungguhnya sekali lagi ini harusnya sudah ini ya, sudah dipahami, asumsinya sudah dipahami semua. Baik, kita mulai dengan apa itu database ya. Sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia basis data gitu ya. Database are core component of today information systems. Dalam pengertian kalau kita membangun suatu sistem informasi, ada aplikasi untuk melakukan processingnya, kemudian ada data-data yang kita simpan. Medianya dalam sebuah storage, secara logical itu ditata dalam suatu database, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi aplikasi itu sebetulnya ngambil dari database biasanya, atau ngambil dari luar, nah ini disimpan dalam database. Atau ngambil dari database, dilakukan processing, simpan kembali ke database. Itu aja, bolak-balik seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan ini sekedar tempat penyimpanan, tapi yang punya aturan main tertentu untuk menjaga supaya konsisten, aman, dan sebagainya. A database is a shared collection of logically related data. Jadi data yang di dalam komponen-komponen data di dalam satu database seringkali itu cukup banyak sehingga disebut collection ya.
yang di-share dalam batas tertentu, tergantung aplikasi mana yang boleh akses, siapa yang boleh akses, itu harus sangat diperhatikan. Kemudian juga description of that data, ya, designed to meet the information needs. Ya, jadi bagaimana database itu dibuat, jadinya seperti apa, strukturnya seperti apa, itu yang menentukan adalah information needs-nya. Jadi kita harus pahami needs-nya bagaimana, lalu ada ada ilmunya lah, syarat-syarat ya membangun database yang benar, yang baik seperti apa, itu yang akan kita bicarakan sekarang ya. And support the activities of an organization. Jadi pada akhirnya mendukung itu ya, aktivitas atau bisnis proses di dalam organisasi. A database is deployed on a database management system, DBMS. Jadi kalau kita bicara database-nya, sebetulnya dalam gambar ini adalah di sini database-nya. Ya, database itu tidak lebih hanya penyimpanan. Penyimpanan di level fisikalnya itu adalah storage, hard disk, SSD dan sebagainya. Ya, kemudian di level pengelolaannya itu yang kita sebut sebagai DBMS. Ya, ada Oracle Systems, ya, ada MySQL System, Microsoft SQL System, itu platform database-nya ya. Nah, ini. Sementara di luar ini ada pihak-pihak, apakah itu direct user seperti ini ya, atau aplikasi ya, menghubungi database ini, kontrolnya melalui si DBMS ini, termasuk security diatur oleh si DBMS ini ya. Nah, lalu ada ya sedikit aja ini belok, walaupun kita tidak bicara aspek security-nya di sini, tapi saya kira perlu inilah, mumpung kita melihat ini saya ceritakan begitu ya. Nah, ini kan pada akhirnya data itu disimpan di sini, tapi diaksesnya tidak pernah langsung ke sini ya, melalui DBMS, sehingga kontrol itu jalan di sini ya, siapa yang boleh akses, siapa yang tidak, daftar user yang valid siapa ya, entah itu direpresentasikan sebagai aplikasi atau direct user memberikan komen langsung, itu dari sini ya, itu terjaga. Nah, lalu bagaimana if andai ada yang bisa akses langsung ke sini, ke tabelnya lah, ke file the real file database-nya ya. Nah, ini kalau ingin lebih secure, itu biasanya di sini ada mekanisme enkripsi. Kalau sesuatu yang harus secure. Jadi, in case, wah, saya nggak bisa nembus ininya, karena ini memang sudah dirancang sangat kuat pertahanan security-nya. Ya. Lalu, tapi saya tahu, data ini terletak di file database yang mana. Filenya saya copy. Gitu ya. Nah, itu supaya menghindari jangan sampai di copy, nanti tinggal connect ke DBMS yang sama, langsung jadi bisa diakses gitu kan. Ya, nah itu salah satu alternatif adalah encrypted, di-encrypt. Ya, nah ini nanti di bagian akhir dari pertemuan ini ada trade-off. Trade-off itu kebanyakan sih arahnya trade-off antara performance dengan satu tujuan tertentu. Ya, salah satunya tujuannya membuat sistem lebih secure. Kalau di-encrypt berarti kan ada effort tambahan kan? Tiap mau disimpan di-encrypt. Tiap mau dibaca decrypt. Nah, memang aman jadinya. Lebih aman ya. Tapi masalahnya apa? Computation power di dalam sistem ini menjadi lebih besar. Tapi choice pilihan kembali ke kita. Yang paling sering dijadikan pilihan akhirnya encrypt decrypt itu dilakukan, tapi ada tapinya, tidak di seluruh data. Misalnya kalau dia nggak tahu namanya, nggak tahu NIK-nya, misalnya kan nggak penting alamat itu bisa kelihatan, ini nggak tahu alamat siapa ini, benar nggak? Ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita pilih-pilih. Yang biasanya selalu di-encrypt apa diantaranya? Password, betul. Ya, jadi makanya
Kalau kita ke admin sistem manapun, Pak, bisa nggak? Saya lupa passwordnya, tolong liatin password saya. Kalau jawabannya, sebentar Bu, saya lihat dulu. Lalu dia bilang, sistem nggak benar itu. Jadi passwordnya bisa dilihat langsung direct ke tabelnya oleh yang punya akses ke sini, bisa ngintip. Nah, harusnya passwordnya ada, fieldnya ada, tapi passwordnya apa dalam keadaan encrypted. Hanya software yang sudah dirancang cocok dengan enkripsinya itu, ya, itu yang bisa bongkar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, lanjut ini ya. Nah, ini tahapannya ada 4. Define requirement, ini menghasilkan requirement di titik ini. Saya berikan garis di sini karena ini agak ini ya, yang tahap pertama ini agak tersendiri, yaitu menyiapkan requirement atau mentranslasikan dari needs di bisnis prosesnya bagaimana menjadi daftar requirement-nya database begitu ya. Setelah ini baru ini desain, tahapan desain database-nya. Secara umum ini ada 3 tahapan desain ya. Nanti conceptual design, logical design, physical design. Ini kita bahas tahapannya, detailnya nanti akan saya minta silahkan belajar sendiri. Nanti mulai minggu depan saya berasumsi semua sudah ngerti. Ya, tapi please nanti tolong pelajari sendiri. Karena kalau tidak ini ya, kalau tidak nanti banyak yang tidak paham di yang berikutnya. Misalnya saya berharap minggu depan yang belum familiar atau belum fasih SQL, nah ini saya asumsikan minggu depan kalau saya ngasih contoh SQL harus sudah ngerti. Ya, karena kalau tidak nanti jadi apa ya, nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Baik. Jadi requirement specification collect information about the user needs with respect to the database system. Ya ini sama lah, requirement itu sebetulnya kalau kita ingin mendesain sesuatu, anything sebetulnya ya, mau mendesain aplikasi, mau mendesain sistem apapun, bahkan mau mendesain sebuah jembatan, mau mendesain sebuah gedung 100 lantai begitu, kita selalu harus define requirement dulu. Ya, untuk apa? Supaya jelas nanti semennya harus berapa sak kalau jembatan, gedung begitu ya, dan sebagainya, fungsinya apa saja. Nah, dalam case kita sebetulnya requirement yang di sini adalah requirement yang berkaitan dengan database-nya nanti akan seperti apa. Jadi ini bahkan bukan requirement aplikasi. Walaupun ini jadi overlap ya. Ketika kita mendesain aplikasi biasanya membuat requirement yang mirip juga. Kenapa? Karena aplikasi ketika didesain tidak lepas dari database-nya juga gitu. Tapi untuk yang ini kita tidak membahas aplikasinya sebetulnya ya. Kita spesifik ke database-nya. Baik, berikutnya ini adalah large number of approaches ya. Banyak pendekatan yang bisa dipakai. Jadi yang kita lihat 3 ini adalah satu contoh saja, tapi ini termasuk yang paling common ya, di tiga tahap ini. Tapi kalau ada saya mau pakai yang lain, silakan aja, sepanjang itu proven untuk digunakan ya. Kemudian this technique help to elicit necessary and desirable system properties dan seterusnya. Jadi dalam mendesain database, kalau kita tidak mengikuti satu tahapan formal tertentu, itu yang akan kita bahas ya, maka mungkin banyak kejadian ya, entah jadi nanti, waduh ternyata datanya redundant, ternyata lambat, ya, ternyata tidak secure, apapun lah hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang biasanya terjadi dalam database. Nah, sebuah teknik yang kita pilih, contohnya yang seperti ini, itu sudah menjamin hal-hal yang common terjadi di dalam database itu semua dieliminasi, sehingga kita dapat pilihan database yang optimal ya, kira-kira begitu. Ya, jadi stepnya tadi ada 4, tapi sebetulnya step desainnya itu 3. Yang pertama itu adalah
mendefine requirement. Ya, 4 atau 3 tergantunglah kita memasukkan requirement jadi 4. Kalau requirement kita anggap, oh itu sebelum desain, ya berarti 3 sebetulnya. Atau 1 plus 3, begitu ya. Itu tahapannya. Gambar ini dengan ini sama saja. Ya, hanya ini lebih indah gambarnya yang kanan itu. Ya, baik. Kita mulai dengan conceptual design. Ya, jadi anggap bahwa kita sudah melakukan tahapan define a requirement, mendefinisikan requirement. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan business needs. Faktualnya berdasarkan business needs itu bagaimana? Ya, kurang lebih ngobrol kita itu. Ya, biasanya gini lah. Kita nanya, Pak, Bu, ada ini enggak? Ada dokumentasi proses bisnis tidak? Nah, nanti kalau ada, itu membantu kita memahami, oh prosesnya gini. Ya, berarti akan muncul data ini, data ini, data ini. Nah, Bu, punya ini enggak? Gambar struktur datanya. Oh, ada, tapi saya ngegambarnya entah pakai teknik apa, pokoknya ya nggak apa-apa. Nah, itu membantu kita ini ya. Nanti jadi di awal itu inilah yang penting konseptual design. Konseptual design itu konsep. Di sini dikatakan user oriented representation. Jadi hasilnya itu sebuah diagram sederhana. Tidak ditentukan harus diagram apa, walaupun dikatakan di sini yang common itu menggunakan IR diagram. Tapi itu bukan sebuah keharusan bahwa harus pakai IR diagram ya. Esensinya adalah ada sebuah cara merepresentasikan yang juga mudah dipahami oleh usernya. Kenapa harus mudah dipahami oleh user? Karena kita sebagai pihak yang mau mendesain database, akhirnya kan harus konfirmasi. Setelah dibuat, ini model saya seperti ini, ya. Kita jelaskan lagi ke user kita, Pak, Bu, saya setelah kita diskusi kemarin, saya buatkan ini seperti ini, tolong konfirmasi Pak, ini kira-kira betul nggak? Nah, itu kalau rumit, complicated, nanti usernya kalau dia banyak nanya, nggak ngerti, kelihatan bodohnya. Ya, akhirnya, oh iya Pak, udah bagus Pak. Nah, padahal nggak ngerti dia. Ya, nanti nggak ketemu ada kesalahan, kekeliruan di mana. Jadi harus yang simpel, konseptual design itu. Sesuai namanya konsepnya. Yang penting merepresentasikan konsep ya. Nah, jadi di sini tuh istilahnya kita membuat konseptual model atau konseptual skema. Nah, prakteknya diagram realnya itu diagram apa? Nah, ini yang kita kenal sebagai ER diagram, Entity Relationship Diagram. Ya, di sini dikatakan one of the most frequently used conceptual model. Ya, tapi sebetulnya sekali lagi no standard model. Tidak ada sebuah yang baku standarnya ini nggak ada. Ya hanya yang paling sering dipakai yang itu. Ya tidak ada salahnya kita pakai yang paling sering ya. Kemungkinan yang paling sering itu yang dipahami banyak orang kan. Ya familiar. Baik. Bahkan alternatif setelah setelah munculnya UML kita bisa pakai modelingnya UML. Ya, class diagram. Itu bisa kita pakai class diagram dan objek diagram. Ya. Oke. Kemudian ini contoh IR diagram ya. Saya kira semua sudah familiar dengan ini. Jadi ini contoh aja. Jangan dipikir aneh-aneh ya. Ini contoh. Jadi sesuai namanya IR Entity Relationship ya. Jadi di sini ada dua komponen terbesar terpenting ya. Yang satu adalah entitas. Ini betul-betul entity ini merepresentasikan entity di dunia nyata, di mana database ini akan dibuat untuk merepresentasikan dunia nyata yang itu. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara ini kampus pun tidak semuanya ya, itu hanya yang berkaitan dengan proses yang mau kita olah. Jadi jangan bertanya, Pak, wah ini nggak benar nih Pak, IR diagramnya. Kenapa? Nggak ada satpam di sini. Nah, kecuali kita mau membuat sistem informasi kepegawaian, ya dosen, ya satpam, masuk ya satpam harus ada.
Tapi kalau kita mau membuat sistem informasi akademik, yang ngapain satpam ada di sini? Walaupun di faktualnya di kampus ada satpam gitu kan ya. Ya, tapi kita pilih-pilih mana yang mau kita representasikan. Sekali lagi, jadi kan ini tuh disepakati dengan siapa ini? Entity-nya yang ini aja, yang ini nggak usah. Ya dengan user tadi. Atau istilah kerennya business process owner. Ya, orang-orang yang terkait dengan proses bisnisnya. Ya, kira-kira seperti itu. Entity dinyatakan dengan kotak-kotak seperti ini. Lalu satu entity dengan entity lain biasanya punya relationship, keterhubungan. Ya, nah relationship-nya itu adalah ini gambar apa? Ini namanya apa? Kalau gambar gini tuh belah ketupat, ya. Nah, oke lah, belah ketupat. Nah, jadi belah ketupat ini yang paling simpel hanya menghubungkan dua entitas. Atau bisa lebih, ya contohnya ini kan menghubungkan lecturer, kemudian subjeknya. Ya, boleh lebih dari 3, boleh. Lebih dari 4, boleh juga. Ini sudutnya hanya 4, ya nanti tinggal gambar aja lah di mana. nggak harus terpaku dengan sudutnya hanya ada berapa, begitu ya. Nah, bahkan di dalam banyak situasi itu hanya ada dua gitu ya, nggak masalah juga. Sesuai realitanya aja bagaimana. Nah, jadi entity relationship itu adalah entitas-entitas serta relationship antar entitas, esensinya begitu. Ya, kalau mau didetilkan misalnya student. Student tuh ada field atau atributnya apa saja. Ya, ada misalnya tanggal lahir, alamat, nomor induk ya dan sebagainya. Ya, ini sesuai ini aja. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan ya. Jangan dianggap oh kurang lengkap, harus lengkap ya kalau tidak dibutuhkan buat apa? Misalnya student, apa perlu nama orang tua? Ya mungkin tidak, tergantung ini sistem informasi apa. Apa perlu nama neneknya? Nah, ini kan tergantung juga gitu. Kalau zaman saya dulu kan masih harus ada apa surat keterangan bebas PKI apa gitu ya. Itu sampai wah ini kakeknya siapa nih? Nama kakek, jangan-jangan kakeknya ini masuk dalam list apa gitu. Saya punya cerita, tapi nggak usah ini direkam ya. Ya itulah salah satu konsekuensi kalau direkam, saya jadi sadar diri membatasi omongan saya. Ya, baik. Database design ini sekarang untuk logical design ya. Tadi conceptual design. Jadi conceptual design itu setelah define requirement, kita punya requirement. Kemudian requirement itu dinyatakan dengan sebuah model yang merepresentasikan model konseptualnya. Tadi bentuknya, pilihannya tidak ada standar, tapi yang paling banyak dipakai adalah IR diagram ya. Setelah ini katakanlah kita punya nih di sini IR diagram, kita lakukan next step adalah logical design. Logical design akan menghasilkan logical model atau relational model. Ya. Nah, nanti kita lihat ada contohnya ya. Nah, jadi logical design aim at translating the conceptual representation of the database obtained in the previous phase into a logical model common ya to several DBMS. Nah, jadi ini mentranslasikan ke dalam ini digital logical yang sebetulnya bentuknya jadi common ya, artinya gini, ini dikatakan nih. Jadi common itu dalam pengertian tidak terjebak, terpaku hanya, oh ini hanya untuk DBMS yang mana. Karena DBMS sendiri hampir bisa dikatakan konsepnya sama, mau kita pakai brand apapun ya, Oracle, MySQL dan sebagainya, itu kurang lebih secara konsep sama. Tapi if ada konsep khusus yang ada hanya di DBMS yang mana, rekomendasinya itu sebaiknya kita hindari yang memanfaatkan yang khusus itu.
Kenapa? Kalau kita menjebakan diri ke yang khusus, nanti kalau dimigrasikan ke platform DBMS yang lain, kita perlu penyesuaian. Sedangkan salah satu prinsip di dalam database design itu, kita harus menjaga independensi, ya, jangan terjebak ini. Memang seringkali apa yang menjadi kehususan itu punya nilai tambah buat kita. Misalnya gini, wah, enakan pakai Oracle nih. Kalau mau melakukan proses ini, nggak perlu repot-repot. Tinggal satu perintah beres semuanya. Kalau pakai MySQL, wah, kita harus nyusun dulu daftar perintahnya, misalnya begitu. Lalu kita, wah sudahlah kalau gitu pakai Oracle. Ya, sudah pakai Oracle, lalu, waduh, ternyata mahal juga ya kalau pakai Oracle. Kita mau balik lagi ke MySQL. Nah, itu karena kita ada bagian tertentu yang menggunakan kekhususan yang hanya ada di Oracle, itu akan membuat kita jadi ini ya harus kerja keras lagi mengkonversikan menjadi standar lagi ya yang ada di DBMS manapun. Makanya ini sebaiknya begitu ya, memperhatikan hal tersebut. Currently the most common logical model is the relational model. Seperti apa relational model nanti kita lihat ya, ada contohnya. Other logical model include the object oriented object relational model di dalam object oriented ya, di dalam UML itu boleh dipakai selain yang relasional ini. Lalu berikutnya ini, nah terakhir adalah physical design. Jadi ini berkaitan dengan fisik ya, walaupun sebetulnya fisik di sini pengertiannya bukan sampai ini hard disknya yang mana, nah, tidak sampai di sana sih biasanya ya. Kita hanya sampai oh itu ada storage, akhirnya disimpan dalam sebuah storage ya. Walaupun kalau merasa perlu boleh diberikan notes catatan begitu ya, bahwa ini implementasinya karena perlu high performance, maka storage-nya harus SSD misalnya. Ya, itu silakan. Boleh saja ya, tapi intinya sebetulnya physical model itu sudah mengarah pada misalnya ini disimpan di dalam single storage, cloud storage atau apa, itu lebih ke situ. Ya, tidak sampai hard disk, SSD atau bahkan menyebut brand itu tidak. Tapi orientasinya ke sana ya. Biasanya sih hanya sampai ini, lebih ke menyebut ini DBMS untuk implementasinya yang mana. Ya, pakai SQL servernya Microsoft, Oracle, DB2, IBM ya, MySQL dan sebagainya. Nah, ini boleh disebut lah untuk mengindikasikan ini fisikalnya kemana. Walaupun tadi anjurannya adalah bahwa kita tetap memperhatikan menjaga independensi itu, ya, sehingga migrasi antar brand-brand ternama ini jadi santai aja, nggak perlu lagi banyak perubahan yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya ini adalah data independence ya. Jadi salah satu prinsip yang harus diperhatikan ketika kita mendesain database itu adalah independency data ya. A major objective of this 4-level process, tadi ada 4 kan, is to provide data independence. That is to ensure as much as possible that schemas in upper level are unaffected ya by change to the schema in the lower level. Jadi tadi 4 dari atas ke bawah, kalau ada perubahan di level yang lebih bawah, itu tidak menyebabkan perubahan di level yang di atasnya. Katakanlah di bawah, tadi paling bawah, saya mau migrasikan dari Oracle ke MySQL. Karena misalnya Oracle kita punya problem dengan cost yang terlalu tinggi. Jangan sampai begitu dimigrasikan, ini harus diobrak-abrik lagi nih. Ujung-ujungnya aplikasinya harus disesuaikan juga. Wah, itu lebih repot lagi. Ya, itu maksudnya
filosofi independence adalah seperti itu. Jadi kita ya bagaimana menjaga independence sebetulnya follow aja seluruh guideline untuk membangun database yang baik bagaimana itu sebetulnya automatically akan menjaga independensi itu. Ya. Silakan. Ya. Ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya, walaupun barangkali saya juga tidak inilah di dunia praktis database sudah lama saya meninggalkan, tapi sepanjang pengetahuan saya kurang lebih begini ya. Biasanya memang ada perubahan, bahkan jangankan antar brand yang berbeda ya. Ada perbedaan, brand yang sama, versi berbeda, nah kadang-kadang itu pun sudah berbeda. Tapi gini maksud saya, mungkin maksud perbedaan itu biasanya terpaksa di-create oleh si vendor itu dalam rangka untuk meningkatkan fitur ya. Ada fitur baru yang ditawarkan, tapi fitur itu memang nggak kepikir di versi yang lebih rendahnya, sehingga dia nggak antisipasi supaya ini perubahan. Nah, jadi rumus paling sederhana untuk mengantisipasi itu adalah jangan pernah lepas dari ini standar. Kan kebanyakan pada akhirnya komunikasi itu dilakukan dengan SQL itu ya. Nah, jangan lepas dari SQL yang baku. Itu akan sangat membantu. Jadi biasanya itu akan jadi lebih banyak kita terjebak untuk hal-hal seperti itu ketika kita tergiur oleh fitur-fitur yang khusus gitu ya. Nah, itu setelah itu ternyata fitur itu nggak disupport lagi di versi berikutnya. Wah, jadi repot kita ya. Tapi kalau kita tetap di kan yang baku tuh ANSI SQL ya. Nah, itu ya SQL yang tidak versi manapun begitu. Nah, itu biasanya lebih independen kita hasilnya ya. Walaupun sekali lagi ada situasi tertentu memang kita wah ini memang powerful itu fitur itu. Akhirnya kita ambil juga ya. Ya konsekuensinya bisa berbagai itu. Kalau yang sepanjang yang saya tahu ya, rasanya tidak ada, hampir tidak ada lah, bukan tidak ada. Kalau tidak ada saya harus jamin. Hampir tidak ada platform DBMS yang punya fitur yang tidak kompatibel dengan SQL standar. Rasanya semua kompatibel. Ya, biasanya extra features. Jadi yang ininya SQL standarnya bisa semua. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin mudah bisa pakai ini. Nah, itu biasanya yang sering itu tuh seperti itu. Nah, di luar itu memang ada juga bukan masalah SQL, tapi ada hal-hal di luar SQL-nya. Tapi setting di DBMS sebagai sebuah engine ya, kan DBMS itu engine-nya kan. Engine dalam pengertian dia menerima query, perintah, kemudian dia eksekusi perintah itu ke dalam database-nya ya. Kadang-kadang bukan di command SQL-nya, tapi di engine kalau begitu. Nah itu agak susah kalau begitu ya. Misalnya gini lah, wah ternyata kalau pakai MySQL itu enak. Kenapa? Kalau di yang lain-lain, buffernya itu nggak bisa diubah-ubah. Padahal buffer itu membuat proses tertentu jadi lebih cepat, terutama proses berulang misalnya seperti itu. Kalau yang ini bisa ini, saya perbesar, tinggal RAM saya aja diperbesar, nah begitu. Ternyata itu nggak ada di yang lain, ya itu susah juga kalau begitu. Ya, jadi pokoknya rumus sederhana sebisa mungkin
Ya, kalau kita bicara SQL-nya saja, itu sebisa mungkin ya, jangan keluar dari itu. Kalaupun kita mau coba-coba yang itu, yang apa ekstra features-nya itu, ya kita harus sadar aja itu, ya bahwa itu minimal kita sudah kepikir solusinya bagaimana. Oh, ini tinggal ngerubah aja perintahnya dari satu perintah yang simpel ini. Kalau di SQL standar jadi 4 perintah. Dan kita sudah tes, oh ini jalan. Hanya sepanjang saya pakai Oracle, saya bertahan di yang satu itu. Ya, bahkan sudah dikasih, udah tercantum tuh di itunya. Di code-nya kita hanya dijadikan komen. Ya. Nah, jadi nanti kalau mengubah itu tinggal pindah ke yang ini gitu kan. Nah, itu saya kira bisa begitu. Yang paling repot itu jangan sampai independensi itu, urusan independensi itu harus mengubah structure database. Nah, itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Karena itu ngerombak besar-besaran. Mungkin aplikasinya harus kita bongkar juga. Ya, dan effortnya besar itu untuk menelusuri ulang ya semuanya supaya tetap konsisten, itu jadi luar biasa. Ya, ini dikatakan independence itu ada dua sudut pandang ya. Pertama logical data independence di level logicalnya, satu lagi independence di level physicalnya ya. Jadi yang logical itu for example changing the structures of relational table ya should not affect the conceptual schema. Jadi kalaupun harus mengubah struktur relasional tabelnya, jangan sampai konseptual skemanya berubah gitu ya. Kemudian yang fisikal, misalnya physically sorting the record of a file on a disk doesn't affect the conceptual or logical schema. Jadi sudah sampai di fisikal, ini ada masalah urusan sorting, kalau kita ubah cara sortingnya jangan sampai ininya jadi harus repot, harus diubah juga yang di atas. Jadi dari bawah ya, bawah berubah jangan sampai pengaruh ke atasnya, gitu aja. Oke. Nah, untuk pembahasan, saya ngikutin buku yang saya perkenalkan di awal ya. Jadi ini ada sebuah case ya. Anggap ada sebuah perusahaan namanya Northwind begitu. Itu dijadikan case tadi untuk membahas berbagai ini ya, berbagai case kita. Jadi Northwind ini Northwind Company export a number of goods. In order to manage and store the company data, a relational database must be designed. The main characteristic of the data to be stored are the following. Jadi kalau tadi bicara tentang requirement ya, ya diantaranya paling sederhana tuh ya ini mengidentifikasikan ada entitas apa saja, lalu jabarkan, jadilah seperti ini. Ini contoh requirement yang sangat sederhana. Ya, ini harusnya di ini ya. Kan ini hasil ngobrol nih dengan bisnis proses owner kan. Ada data apa aja yang harus disimpan? Oh, ini nih. Oh, customer data. Customer data tuh apa saja Pak yang harus dicatat? Apa yang unik dari situ gitu kan? Ya itu nanti jadi kandidat ID ya, unique ID-nya kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini nih, udah gini ya. Nah, lalu sampai di sini, ini kan baru requirement nih, harus dijadikan sebuah model, sebuah diagram lah yang baku seperti apa. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada diagram yang standar ya. Kalau pertanyaannya standar ada nggak? Standar nggak ada sebetulnya. Ya, yang ada tuh yang sering dipakai, ya. Nah, yang sering dipakai tuh ini yang disebut IR diagram. Bentuknya seperti ini. Tadi kan sudah diperkenalkan ya, walaupun tadi ngegambarnya juga beda ya tadi ya. Yang tadi kan ini satu kotak, terus ada cabang-cabang begini kan ya, untuk
field-fieldnya. Nah, ini. Jadi bentuk yang lain yang gambar IR diagram seperti ini. Tapi intinya adalah ada entitas-entitas yang merepresentasikan entitas atau something di real world. Sekali lagi itu hanya entitas yang memang sesuatu yang akan kita proses. Yang tidak kita proses ya jangan, walaupun ada di dunia nyatanya. Ya tadi kan ya saya contohkan membuat sistem akademik. Kenapa Pak Satpam nggak dimasukkan? Ya memang nggak relevan. Ya tidak ada perlunya walaupun Satpam real ada di kampus begitu. Nah, jadi ini kan ya dari tadi real world-nya gini, lalu kita buatkan ini. Saya tandai ini ada yang merah, ada yang hijau. Ya sebetulnya banyak lah catatan-catatannya, tapi diantaranya adalah ini kan kalau ini bahasa sederhana kan ya. Pokoknya apa adanya ketika wawancara lah, meng-capture seperti apa. Nah, kalau di sini kita harus sudah mulai mikir, apa nih yang bisa jadi name ya untuk ini ya, misalnya di sini hanya ada nah inilah geographic data. Wah, mungkin kalau istilahnya geografik pengertiannya bisa kemana-mana, multi interpretasi. Misalnya saja saya ubah di sini supaya oh ini maksudnya geografik itu ada region yang berbeda-beda. Region Asia Pasifik, region Eropa, region Amerika dan sebagainya. Jadi ini data diekspor ke region yang mana misal. Ya sudah. Ya, di sininya kita bicara geographic data, di sininya region. Jadi ada penyesuaian silahkan. Ya, dari sini ke sini. Ini yang disebut logical ya, logical konsepnya seperti ini dalam bentuk apa model ya. Nah berikutnya maaf konseptual ya, konseptual ini. Jadi di sini ini masih yang tadi nyambung ya, gambar yang tadi diperlihatkan lagi. Jadi ada entity types ya. Jadi entitas itu sebetulnya ada yang ini entity, ini juga disebut entity sebetulnya ya. Nah, jadi gini, entity type are used to represent a set of real world object of interest to an applications in figures ya, employee, order, customer, example of entity types ya. Object belonging to entity type is called entity, kemudian the set of instance it's called population, ya disebut population, kumpulannya dari suatu entitas ya. Nah, kemudian real world object do not live in isolation. Tidak terisolasi satu sama lain, tapi selalu punya hubungan, keterkaitan, betul, relationship ya antar satu objek atau entitas dengan entitas yang lain. Jadi relationship types. Nah, ada types yang entity, ada type yang relationship ya, represent these associations. Nah, ini digambarkan ini dengan belah ketupat ini. Ya. Oke. Saya kira begitu. Nanti tinggal ini aja ya. Jadi detailnya kita nggak usah bahas lah. Saya sendiri nggak kalau ditanya kalimat ini apa artinya yang mana saya nggak baca juga sampai detail-detail tiap kalimat. Kemudian ada konsep ini ya, selain entity, relationship-nya, kemudian ada konsep yang disebut cardinality. Nah, cardinality itu intinya adalah melihat role, peran ya dari satu sisi ya terhadap sebuah relationship begitu ya.
Kemudian di dalam peran itu, ya, each role, ya, setiap peran of relationship type has associated with a pair of cardinalities describing the minimum and maximum numbers. Nah, jadi ini artinya ini hanya satu ini, jumlahnya hanya satu kali, ya, untuk ini terhadap dari order terhadap place itu. Kalau ini bisa 1 sampai dengan n, ya, bisa banyak begitu. Nah, kira-kira begitu ya yang cardinality. Kemudian ada berikutnya ini adalah ini. Jadi how many objects, bisa banyak juga. Karena contoh-contoh yang di sini kebetulan 2 semua. Ya, 2, tapi bisa banyak tadi. Jangan khawatir dengan ininya tadi ya, jumlah sudutnya ada berapa, jadi nggak maksimum 4 gitu. Atau kalau jadi 7 harus gambarnya gimana 7 gitu kan. Ya, ini tetap ini 4 aja. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 7, ininya tetap 4 ya. Gambarnya bebas-bebas aja begini. Yang penting nyambung begitu. Ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi cardinality, kemudian how many objects ya. Khusus untuk role tadi ada situasi yang kadang-kadang ya situasi khusus istimewa begitu ya. Jadi ini ada employee, ini employee ini. Tapi employee itu bisa situasi khusus, itu bisa punya relationship dengan employee yang lain. Ya, tapi jangan dipandang ini sebagai sebuah keharusan. Ya, hanya melihatnya bahwa itu mungkin, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ya, nah, walaupun kalau bicara aturan perusahaan bisa jadi ada cerita yang lain ya. Oh, sesama apa? Kalau suami istri nggak boleh di perusahaan yang sama. Itu cerita yang itu sisi yang lain, nggak perlu kita bahas ya. Tapi secara pemodelan ya, pemodelan konseptual skema itu memungkinkan. Nah, ini biasanya kalau begini supaya mudah memperlihatkan pemahamannya ya, itu role-nya disebut. Jadi role ini kadang-kadang tidak disebut, sebetulnya idealnya selalu disebut idealnya ya. Tapi kalau terlalu banyak kata-kata yang dituliskan, jadi modelnya nanti rame juga, pusing bacanya ya. Jadi sesuatu yang mudah dipahami biasanya sering tidak disebut role-nya. Tapi untuk hal yang wah ini supaya nggak bingung nih, ini supervisor subordinat. Jadi artinya apa? Ini ada employee, sama-sama employee statusnya, tapi yang seorang bertindak sebagai supervisor bagi yang lainnya gitu. Jadi nanti kalau dibaca dari sini, oh ini supervisor gitu kan. Kalau dipandang dari sini subordinat. Ya, itu saya kira maksudnya ya. Kemudian ada juga istilah ada strong entity, ada weak entity ya. Strong entity itu adalah entity yang sering ini nih ada nih keterangannya ya. Is independent of any other entity in the schema. Jadi sifatnya memungkinkan independen atau memungkinkan berdiri sendiri ya entity tersebut. Artinya ketika dia berdiri sendiri dia punya makna. Misalnya entity employee, ya udah jelas dia pasti punya makna. Walaupun tidak dihubung-hubungkan relationship dengan yang mana, udah jelas dia merepresentasikan seluruh employee, ya data-data employee gitu. Tapi ada entity yang kategorinya weak entity, entity yang lemah dalam tanda kutip ya. Is an entity set that doesn't have sufficient attribute. Jadi ini tidak memperlihatkan kepentingannya yang kuat ketika entity tersebut tidak membentuk satu hubungan dengan yang lain ya. Nah, ini contohnya ini kompos nih di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kompos menghubungkan order details dan order ya. Nah, kalau dilihat ini 3 ini kelihatan nih peran kompos itu apa. Oh, ini mendetilkan dari sebuah order di sini
ya. Tapi seandainya apa kompos ini berdiri sendiri begitu, atau bahkan order detailsnya berdiri sendiri, nah ini jadi kehilangan makna. Karena ini tuh sebetulnya hanya mendetailkan yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi artinya ini sekali lagi ini ya saya semua hanya membahas hal-hal yang biasanya sudah diketahui secara umum kalau kita bicara database ya. Nah, jadi yang penting kita harus identifikasikan mana atau punya knowledge bahwa ada yang strong entity, ada yang weak entity, gitu ya. Nah, kemudian ada juga view tentang subtype ya. Nah, jadi sebagai contoh ini, employee itu, kalau dilihat ini, kalau melihat begini, wah semua employee itu satu, seolah-olah satu kategori employee. Nah ternyata setelah dieksplor, ngobrol-ngobrol, Pak, sebetulnya employee itu ada dua jenis, pegawai tetap, ada pegawai temporary ya, pegawai yang tidak tetap begitu. Nah ini nanti akan berbeda ini detail database yang kalau ini kan salary begitu kan ya, bulanan ini. Kalau ini kan kontrak ini, dibayar ketika kontrak berlaku ya. Kalau ini asumsi tidak dipecat ya, tidak dipecat, tidak hormat begitu. Nah, ini akan bekerja terus sampai sampai eh, sampai diputus atau sampai pensiun lah ya, kira-kira begitu ya. Ya, ini kemungkinan lain ya. Tentunya tidak selalu ada itu ya. Nah, baik. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi, saya ingin tekankan. Ini mengulang ya, mengulang yang seharusnya Anda sudah tahu gitu, hanya mengingatkan aja. Nah, jadi tolong itu dibaca lagi kalau merasa waduh, contohnya kurang detail apa, search di internet. Wah, bejibun banyak sekali lah materi tentang ini. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia juga ada barangkali. Ya, kalau merasa lebih mudah belajar bahasa Rusia silahkan. Ya, nah ini apalagi nih misalnya contoh yang harus dipahami sehingga kalau disebut tuh kita nggak ini ya, nggak bingung gitu ya. Identifier, apa itu identifier? Nanti ada istilah partial identifier. Nanti ada yang opsional dan mandatory, ya. Lalu ada mono value, ada multi value. Kemudian ada atribut, simple atribut, complex atribut, ya. Ada konsep generalization, supertype, subtype, inheritance, terutama kalau kita view dari kacamata object oriented, population, dan sebagainya. Pokoknya dasar tentang database itu tolong tolong dibaca, pelajari sendiri supaya saya mudah gitu menerangkan berikutnya. Pokoknya saya merem aja, udah anggap ngerti semuanya. Kalau dalam buku, yaitu kalau dalam buku yang saya sampaikan itu di bab 2. Tapi ya ringkas juga, super ringkas ya. Satu kuliah lah gitu dijadikan satu bab. Ya, itu kira-kira ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tadi dari requirement, kita punya konseptual database, konseptual model atau skema. Kemudian sekarang ini dengan logical design kita akan mendapatkan logical model atau logical skema. Ya, bagaimana melakukan itu. Nah, ini pun saya ringkas ini. Saya minta baca aja nanti. Ya, jadi ringkasnya dulu nih. Yang kiri itu adalah konseptual skema menggunakan ER diagram. Ya, yang kanan adalah relasional skema menggunakan relasional diagram. Nah, ini mirip sebetulnya satu sama lain. Kadang-kadang kita suka nggak sadar juga dipertukarkan satu sama lain. Ya, nah, ini kalau kita lihat apa yang prinsip di sini belah ketupatnya nggak ada. Ya,
di kiri ini ada. Artinya apa? Ini orientasinya orientasi konsep. Sehingga mencoba mensimbolkan ini secara berbeda supaya mudah. Mana entity? Oh ini nih. Mana relationship? Oh ini nih yang gambarnya gini. Tapi ketika kita sudah mulai geser orientasi kita ke arah database, kan sebetulnya semuanya harus di store kan, disimpan di dalam database. Kan kalau di bank, oh ini ada akun tabungan, ya ada akun, kemudian ini ada transaksi, seseorang menabung lah ya, menabung begitu. Relationship-nya itu adalah ada aktivitas menabung begitu atau hubungan antara transaksi dengan akun begitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kacamata database, setiap transaksi harus dicatat juga dalam suatu database juga gitu kan. Nah, ini jadi ini orientasinya memang database ini, yang ini setiap kotak itu ya database. Ya, hanya database yang merepresentasikan entitas, ada database yang merepresentasikan relationship. Yang biasanya relationship itu jadi proses-proses itu terutama di dalam relationship itu. Ya, oke. Nah, saya nggak bahas detail ya, nah, supaya cepet lah. Nanti yang udah pinter bosen. Nah, jadi intinya kita harus melakukan mapping dari sini ke sini. Ya, jadi yang disebut desain dari logical ya, konseptual ke logical itu adalah mapping ke arah sini. Untuk melakukan mapping ada 7 rule yang harus dipatuhi. Sehingga ini menjadi satu diagram yang ya memenuhilah kriteria diagram yang baik untuk diimplementasikan atau dilanjutkan ke proses nanti fisikalnya. Ya, ini rule 1 sampai 7 saya nggak bahas, hanya perlihatkan saja. Rule 1 ya, nah, contohnya dari produk menjadi produk yang lain. Ini biasanya terutama untuk entity yang strong tipenya itu akan menjadi satu entity lagi di sana. Rule 2 ya, di sini ada order detail yang weak, ini bagaimana menanganinya ya. Kemudian rule 3, 4, terus 5, 6, 7. Ya. Jadi harus walaupun tidak ngelotok tapi minimal paham itu 7 ini. Kalau bisa sih exercise lah, cari yang ini ada contohnya sih semua di sini. Cuma hanya memang ringkas sekali ya ini. Kalau misalnya ingin lebih paham ya cari aja di internet berbagai sumber yang menerangkan ini sama tentang ini, tapi contohnya lebih ini ya, lebih mudah dipahami, lebih detail lah, lebih rinci. Nah, kemudian setelah atau di luar dari 7 itu ada jadi setelah jadi 7 itu ada sebuah kriteria atau konsep yang disebut normalization. Jadi kita harus menjamin ya database model database yang kita dapatkan itu harus melalui proses normalisasi ya, dan intinya adalah sebetulnya nanti terkait dengan independensi, dan satu lagi ada ujungnya itu adalah ada bentuk-bentuk norma baku, norma form ya, NF itu. Nah, nanti kita lihat. Tapi ini semua saling terkait satu sama lain ya. Nah, secara prinsip, jadi kalau kita baca ya yang atas pengantarnya itu, when considering a relational schema, we must determine whether or not the relation in the schema have potential redundancy and thus may induce anomalies.
ya, in the presence of insertion ya, update and deletions. Nah, jadi pada dasarnya normalisasi itu adalah menghilangkan redundancy. Ya, pada dasarnya itu yang dilakukan. Yang kalau dibiarkan itu akan berakibat anomali. Database-nya itu akan berantakan lah setelah berbagai proses insert, update, delete. Kok ini data ini jadi ada dua? Kok ini yang mana ikut hilang juga? Nah, model-model gitulah. Ya, nah ini untuk menjaga hal-hal seperti itu, makanya ini harus melalui proses penormalan atau normalisasi. Ya, nah ini ada penjelasannya di sini, normalisasi. Ya, 3 halaman ini semua tentang normalisasi. Nah, berikutnya ada dependensi. Dependency and normal form ya are used to describe the redundancy above ya. Jadi normalisasi itu dalam rangka menghilangkan atau mencegah terjadinya redundancy, menghilangkanlah lebih tepatnya ya. Kita restructure menjadi bentuk normal, normal form ya. A functional dependency is a constraint. Dicari ya. Nah, kemudian ini contoh case dependensi, saya skip aja. Nah, kemudian normal form, ini bentuk-bentuk normal ya. Jadi biasanya ini dilakukan secara bertahap begitu. Ya, kalau sudah semuanya dilakukan ya secara tidak langsung itu menjamin bentuk tadi normalisasi tercapai ya. Jadi NF normal form is an integrity constraint aimed at guaranteeing that relational scheme satisfy particular properties. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu bentuk skema database itu dikatakan, oh ini sudah dijamin memenuhi kriteria normal. Nah, ya, lakukan ini semua. Nah, saya minta selain tadi pelajari yang di atas, ya, nah, coba cek lagi karena dari waktu ke waktu tuh suka ada temuan baru juga, ya. Nah, ada berapa jenis normal form? Nah, jelaskan setiap normal form. Sebetulnya di gambar tadi sudah kelihatan. Masing-masing disertai contoh, ya. Ini saya maksa aja supaya belajar begitu, ya. Cari. Ininya banyak sekali. Sumbernya banyak sekali. Nah, lalu oke lah. Sampai di sini berarti kita sudah punya tadi desain sebuah database yang sebetulnya merepresentasikan suatu dunia nyata kan ya. Nah, suatu dunia nyata, desain database yang memenuhi kriteria-kriteria, oh itu sebuah database yang baik, normal, memenuhi seluruh kriteria yang baik itu seperti apa. Nah kalau sudah begitu, intinya nanti kita akan pikirkan untuk mendeploy atau berikutnya itu sebelum deploy mendesain ininya ya, desain fisikalnya bagaimana ya, fisikalnya bagaimana. Nah kalau nanti fisikalnya sudah ditentukan, sudah dideploy ya di dalam sebuah DBMS, maka kita bisa melakukan permintaan query ya, query terhadap database tersebut melalui DBMS sistemnya itu ya. Nah, ini secara umum itu biasanya menggunakan ini yang paling common itu ya, SQL, Structured Query Language. Ya, ini yang tadi saya diskusikan di awal bahwa
ada SQL yang baku, artinya itu SQL yang di platform DBMS apapun itu selalu tersedia yang baku itu. Tapi seringkali si vendor atau brand tertentu menawarkan, nah, Bapak Ibu kalau pakai Oracle punya saya, nah versi sekian, itu kalau mau melakukan ini mudah loh, nggak perlu repot-repot, wah berapa perintah, satu perintah saja beres semua. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu di luar SQL yang baku. Silakan kalau yakin bahwa itu tidak akan berubah platform ya, maju tak bentar seterusnya akan bertahan di platform tersebut, ya boleh-boleh aja. Kalau kita yakin oh itu memudahkan ya atau lebih cepat, lebih apa silakan. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan tadi kedepannya akan migrasi platform gitu, ya itu harus dipertimbangkan. Kalaupun digunakan kita antisipasi sebelumnya, ya andai if one day in the futures ya we must move to other DBMS, ya ini skenario nya sudah yakin oh bisa nih, tinggal dibeginikan ini masuk ke query yang paling baku yang standar gitu ya. Nah ini ada kalau dibedakan menjadi katanya ada procedural language, ada declarative language ya. Two kind of ini ya, query language. Yang prosedural itu biasanya di query yang diberikan sangat detail ya. Kalau yang deklaratif itu sangat simple ya, sehingga mudah kita memberikan query-nya itu. SQL juga ada banyak subnya ya, sub dari SQL. Nah, ya ada yang DDL, DML dan seterusnya. Ya, nah, SQL composed of several sublanguage. Nah, paling tidak ini ada misalnya contoh data definition language DDL is used to define the schema of a database. Ya, nah, lalu data manipulation language is used to query. Jadi ini sebetulnya hampir semuanya ada di dalam satu set SQL. Hanya ini pengelompokan. Oh ini untuk tujuan ini skemanya ya, mengubah struktur, meng-create dan sebagainya. Ini. Jadi bukan mengisi data dan sebagainya. Nanti yang data manipulation untuk urusan insert atau memasukkan data, mengupdate data, delete dan sebagainya. Ya, ini pengelompokan dari berbagai macam command SQL. Ya, nah ini contoh SQL adalah seperti ini. Create table. Jadi kan database ininya DBMS-nya sudah kita pilih ya. Lalu kita kan tadi sudah punya skemanya ya seperti apa. Oh kita harus punya tabel ini, tabel ini. Sebelum diisi kan tabelnya harus disiapkan dulu dengan struktur yang ada. Nah ini contoh untuk create table segini. Perintahnya seperti ini. Ya tentunya ini jumlah fieldnya tergantung kebutuhan. Ya. Setelah itu, setelah di-create, kita insert, memasukkan data. Ini masukkan data, ini value-value-nya kan. Dari data itu nanti masuk ke ke ini ya, mana ke field yang bersesuaian. Updates, ya. Nah, ini jadi kalau updates bukan data baru, bukan menambahkan data baru, tapi mengupdate data yang sudah ada. Atau delete, ya, menghapus, ya. Secara umum begini nih, format SQL kurang lebih mirip ini structure seperti ini. Sangat mudah ya bagi yang belum terbiasa ya lihat aja contoh-contoh saya kira semalaman lihat contoh besoknya udah pintar ya. Saya udah lupa ini yang gini. Udah mainan 25 tahun yang lalu. Ya, ini ya kalau kebanyakan barangkali
Tapi intinya tuh saya hanya ingin minta mengerjakan gitu ya, supaya bukan mau ngerjain ini ya, meriksanya juga capek nanti ya. Tapi apa saya tuh ingin Anda mengerjakan ini, mencoba gitu ya, supaya jadi familiar gitu. Karena nanti jadi banyak SQL lagi menerangkannya untuk yang pertemuan ketiga nanti dan seterusnya ya. Jadi harus familiar, jangan bingung lagi melihat contoh-contoh SQL. Ya. Kenapa? Pada prinsipnya ya ya, yang ini ya 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 eh, nanti sama Mbak Atina aja lah kompromi lah. Bagi saya sih pokoknya saya ingin semua pinter gitu aja. Karena kalau tidak nanti ngikutin kuliah saya hanya manggut-manggut, ngerti ketika di ini tapi nggak jadi ini ya. Saya ingin jadi sesuatu gitu setelah kuliah ini lulus ya. Baik, terakhir ya, physical database. Jadi physical itu ya ke arah implementasi lah kira-kira gampangannya ya. The objective of physical database design is to specify how database record are stored. Jadi bagaimana database tadi yang secara konseptual sudah kita rumuskan ya, lalu itu akan disimpan di tempat yang betul-betul operasional. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, stored, access, ya, related ya, in order to ensure adequate performance of database application. Kata kunci yang lain adalah performance. Jadi kalau sekedar ini jalan, nah itu nggak cukup, ya. Tapi harus performance-nya memenuhi apa ya? Ya kebutuhan atau memenuhi sebuah kriteria. Misalnya gini, oh ini jalan loh, tapi sekali sekali klik ya nunggu 5 detik baru ada hasilnya. Nah itu yang bagus berapa detik? Memang yang bagus 0, sekian detik gitu ya. Belum sempat kita menjamkan mata udah keluar gitu kan, maunya begitu. Tapi itu kembali ke kita sebetulnya ya, cepat itu relatif. Ada yang bilang, Pak 5 detik cukup Pak, ini dia cuma ngasih query sehari paling 5 kali. Wah, ya udah. Tapi kalau di bank, sebentar ya Bu ya, ibunya udah mesem-mesem gitu, klik, ntar Bu, tunggu dulu ini belum respon Bu, klik lagi, nah, 5 detik, 10 kali udah 50 detik kan. Nah, jadi ini ada aspek performance. Jadi artinya gini, keputusan kita dalam tadi membentuk struktur yang sebetulnya sebagian ada pilihan-pilihan, tidak single solusinya pasti begitu, tidak ada yang lain, nggak begitu, ada pilihan-pilihan ya. Jadi dari persoalan yang sama itu ada pilihan yang bisa kita pilih yang mana. Nah, kita tuh harus tahu persis karena ini berkaitan diantaranya dengan performance. Apa nih performance yang mau kita kejar? Apakah misalnya agak lambat nggak apa-apa deh, yang penting hemat. Misalnya kan, waduh, ini sistem storage ini yang kelas bagus itu mahal, sehingga kita jangan pakai redundant itu harus dihindari. Ya, kenapa? Nanti storage-nya jadi bengkak, biayanya mahal, misal begitu. Ada yang sebaliknya, udahlah lupakan. Bagi saya cepat nomor 1. Misal, kan beda-beda kan? Pertimbangannya jadi beda begitu. Nah ini contoh apa ya? Inilah kalau saya membuat aplikasi di perbankan, salah satu fungsi aplikasi itu misalnya saya ingin melihat daftar transaksi di satu tanggal tertentu, seluruh transaksi.
misal, ya. Lalu kalau mau hemat, ya, transaksi itu tidak disimpan dalam tabel khusus transaksi. Karena transaksi juga harus disimpan di ini, atau berhubungan dengan setiap akun kan. Akun ini melakukan transaksi yang mana, begitu, ya. Ya, bisa salah satu nih, sebetulnya mau yang manapun bisa pendekatannya. Nah, prakteknya di bank itu biasanya database-nya itu jadi dibuat redundant. Yang satu ada database khusus transaksi, ya, per hari, misalnya begitu, ya. Nah, kemudian ada juga transaksi yang dicatat mengacu pada akun. Akun ini ada transaksi untuk akun tersebut, misalnya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau saya gabungkan semuanya, maka saya kalau mencari daftar transaksi untuk akun tertentu, saya harus search ke seluruh database yang sangat besar. Tapi kalau saya buat redundant, begitu, oh ini perintahnya nyari transaksi di akun tertentu, langsung ke database akunnya. Itu jauh lebih cepat, karena sudah isolated di akun itu, ya. Jadi itu contoh, ya, di mana kita harus tahu persis performance, atau dikatakan baik tadi di luar itu, ya, di luar dari normalisasi dan sebagainya. Nah, kalau ada kriteria performance tambahan yang harus kita perhatikan, nah ini kadang-kadang agak bertentangan dengan itu tadi, dengan normalisasi. Jadi kita harus tahu nanti mana di normalisasi itu yang sifatnya mandatori, ini nggak bisa ditawar. Karena kalau ditawar ini sistem bisa jadi kacau. Tapi ada juga yang sifatnya ini opsional, ya. Kalau begini akan lebih hemat, lebih efisien. Nah, tapi performance akan turun, ya, dan sebagainya. Atau tadi berkaitan dengan enkripsi, dekripsi. Kalau ingin aman, semua data encrypt, decrypt. Tapi nanti jadi processing power-nya makin berat, ya, karena seluruh data encrypt, decrypt dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini saya kira nggak usah dipahami gambar ini, tapi ini ilustrasi saja. Ilustrasi memperlihatkan bahwa ketika kita bicara sampai physical database, kadang-kadang ya kita tuh harus melihat ini, wah ini transaksinya berapa transaksi per second, ya. Ini dikaitkan dengan throughput-nya bagaimana, sehingga kita bisa tahu, oh kalau lewat dari sekian itu mulai parah nih, jadi landai kecepatannya misalnya, seperti itu, ya. Nah, jadi intinya adalah physical database itu ke arah implementasi plus hal-hal yang berkaitan dengan performance di ranah implementasi, ya. Kira-kira seperti itu. Faktornya banyak sekali, ya, yang harus kita perhatikan. Tapi tidak harus seluruh faktor, ya kita define aja faktor mana yang penting buat kita, ya itu harus jadi pertimbangan buat kita. Lalu terakhir, halaman terakhir. Nah, intinya tadi sudah saya jelaskan juga sih, tapi saya tekankan bahwa intinya di dalam salah satu poin di dalam physical database itu kita harus memperhatikan trade-off, titik kompromi terbaik lah kira-kira, ya. Jadi ketika kita melakukan optimasi tujuan terbaik, kadang-kadang yang ini tercapai muncul konsekuensi di sisi yang lain tadi, yang sebaliknya dari itu. Wah, ingin secure, oh, gampang Pak, tinggal encrypt, decrypt, iya gampang. Tapi ternyata konsekuensi sistem saya jadi lambat. Nah, gitu kan. Nah, di situ kita harus cari trade off. Apakah saya harus menyerah, tidak perlu di-encrypt? Wah, bahaya juga Pak kalau tidak di-encrypt sama sekali. Akhirnya kan trade off-nya, oke, kalau gitu tidak di-encrypt seluruhnya. Mana yang wajib di-encrypt, mana yang boleh tidak di-encrypt, gitu ya. Nah, itu kan trade off seperti itu, ya. Nah, trade off seringkali ini pilihannya itu atau bisa dikategorikan
mungkin ada di luar ini ya, tapi yang sering muncul itu adalah diantaranya space time trade off. Jadi yang satu urusannya dengan kapasitas begitu ya, entah kapasitas storage-nya, entah kapasitas computation-nya ya. Kemudian di lain pihak time, waktu. Ya, jadi kita tarik ulur itu. Satu dinaikkan, yang ini malah turun. Nyari keseimbangan terbaiknya di mana begitu ya, supaya kita satisfy di dua ini seperti itu ya, di dua pertimbangan itu. Ya, kemudian query dan update. Jadi artinya kita mau merancang supaya query-nya makin lancar begitu, atau query-nya lancar tapi ketika update itu agak tersendat, atau sebaliknya, atau ya cari titik temu lah, kira-kira begitu ya. Sekali lagi kalau dicari mungkin ada yang lain seperti security di sini belum ini ya. Tapi intinya ya tadi secara umum kita banyak melakukan trade off di sini, tarik ulur ya, tarik ulur antara satu kepentingan dengan faktor kepentingan yang lainnya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi sekali lagi ya, kita mulai database itu adalah merepresentasikan real world. Ya, database tidak lepas dari aplikasi pasti. Karena kalau tidak, tadi proses-proses dieksekusi oleh siapa? Oleh aplikasi ya, diperintah oleh aplikasi gitu. Nah, tapi dalam pembahasan kita tidak membahas sisi aplikasinya ya. Hanya tadi SQL itu bisa manual diberikan ya, bisa juga di-generate oleh aplikasi. Jadi sama aja akhirnya SQL itu ya. Nah, kemudian ada 4 tahap tadi ya yang harus dilakukan. Lalu ada atau 1+3 begitu ya. Karena yang pertama itu mendefinisikan requirement begitu. Kemudian ada rule, guideline atau apapun lah petunjuk ya, ilmu-ilmu tentang desain database yang sudah sangat mature ya, matang lah. Nah itu yang saya minta tuh intinya adalah itu ya, 1+3 tahap tadi dipahami secara praktis, kemudian belajar SQL, kemudian satu lagi tadi rule ini ya, untuk normalisasi dan sebagainya. Nah itu dipahami begitu ya. Terakhir, nah ini trade off, ini keluar dari database logicalnya ya atau konseptualnya. Ini lebih ke sisi implementasinya. Implementasi selain pemilihan tadi platform DBMS-nya juga ini ya, seringkali kita digiring kita harus melakukan trade off. Ya, karena parameter-parameter itu sebagian besar tidak sejalan semuanya. Kalau ini dinaikkan, semua ikut naik gitu, enggak mah. Ya, yang ada tuh seringkali ada kasus ini naik, wah ini jadi turun. Nah, itulah trade off di situ. Kita harus harus lakukan sebaik-baiknya dan pertimbangannya beda-beda. Jadi tidak bisa nyontek kita trade off-nya dari mana, kecuali memang tujuannya sama, goals-nya sama. Ya, kalau mau nyontek, kita harus yakin goals-nya sama. Kalau goals-nya tidak sama, tentunya solusinya jadi beda, trade off-nya beda. Ya, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Jadi silakan pelajari ya. Nanti kita mulai lebih ke mengarah ke data warehouse di pertemuan. Presensi dulu Pak, presensi dulu. Presensinya jangan lupa, ini Pak Yusef mengingatkan. Pak Yusef mau menambahkan sesuatu? Belum Pak, itu aja. Coba presensinya saya udah tulis di chat. Mungkin Teh Hatina bisa share screen dulu, biar terlihat dulu di situ. Dan kan ada 3 orang mahasiswa sit in ya, biar sekalian dicek. Yang sit in ya terserah buatin aja lah. Jadi tugas kalau terlalu banyak ya,
silakan kompromi aja lah, tawar-menawar sama Bu Atina, begitu. Saya pokoknya tujuannya itu saya ingin meyakinkan semua sudah mencoba sehingga jangan sampai ada missing knowledge lah untuk memahami tahap berikutnya. Itu aja. Ya, ya, saya akhiri ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di share screen dulu, ini presensinya biar sekalian dicek. Oh, kalau sudah termasuk yang sit in gimana? Kalau yang sit in presensinya terlihat nggak? Kalau yang ditampilkan di Zoom ini dari mana? Dari Smart TV. Ya Pak, kalau share screen-nya dari Smart TV. Oh, kalau EduNext-nya jadi di laptop ya? Gimana Pak? Kalau yang screen yang di-share ini dari laptop? Bukan Pak, dari Smart TV. Oh, kalau ingin lihat ke EduNext-nya bisa kan untuk melihat Bisa. presensi. Bentar, Pak. Dan yang 3 orang itu udah terima tokennya dan lain-lain prosesnya? Nanti yang sit in bisa, ini udah saya generate tokennya tadi. Nah ini tokennya udah dicoba aja. Ya biar bisa enroll. Habis itu langsung masuk, langsung view course aja supaya bisa presensi gitu. Di tag presensinya. Iya Pak. Ya Pak, mangga Pak. Di searching nama kelasnya ada. Klik ke course-nya aja. Masuk ke course-nya, udah langsung ke angka presensi. Enggak perlu Pak ya. Karena udah ini sih. Mending langsung download si modul 2-nya biar afdol. Kelasnya, nah ini yang dari, udah sih, udah. Belum masuk ya dia sih. Oh, ya. Ini Pak Ari nggak di logoutin, saya logoutin. Baik, kalau begitu saya akan ikut pamit juga ya. Ya Pak, mangga Pak. Oke, sudah lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.